المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Iman bin Reges, yang kami hormati Ketua Lingkungan RW 05 Bapak RW Miza David beserta jajaran RT-nya Bapak RT Marwan, Bapak RT Agus dan Bapak RT Iya Mahyudi. Yang kami hormati Bapak RW BB Ibrahim beserta jajaran RT-nya dan rombongannya. Yang kami hormati rombongan jamaah dari Limo Poncol dan Pelita. Yang kami hormati dari Forum Pemuda Limo. Dan kami hormati tentunya tokoh alim ulama masyarakat, wabil khusus guru kami Bapak Ustadz Haji Nasan Kurniawan, Bapak Haji Nian, dan seluruh jamaah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Iman bin Reges. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu sebelum dimulai pengajian takziah pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Wabil khusus kita niatkan untuk diri kita masing-masing, semoga selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Musibah, keluarga besar dari Bapak Iman bin Reges beserta keluarga dan istri, anak, cucu, menantu. Juga yang saya hormati tamu kita yang dari jauh sudah hadir di tengah-tengah kita, sohib saya Bapak RW BP Ibrahim beserta jajaran RT-nya. Juga yang saya hormati guru kita bersama Bapak Gus Hamdi. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat khususnya di wilayah RW 05 Bapak Haji Nasan Kurniawan selaku adik dari Bapak Iman bin Reges, jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat ini sama-sama kita dapat bertakziah, mendoakan kita punya saudara, kita punya bapak, yaitu Bapak Iman bin Reges, besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Bapak, amal ibadahnya kita yang masih hidup bisa mendapatkan pahala ya. Mudah-mudahan pada malam yang keempat ini, dari mulai malam pertama sampai keempat, khususnya warga RW 05 ya, tidak sungkan-sungkan untuk mendatangkan bertakziah, di mana pada malam keempat ini sama-sama kita mendoakan ya. Dan selanjutnya permohonan maaf kepada hadirin sekalian, mohon maaf juga ini kepada tamu bila mana tempat dan jamuannya mungkin kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Sekali lagi atas nama mewakili dari Sohibul Musibah, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar dari Pelita ya, dari Poncol, semua yang hadir. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu pembacaan Al-Quran Tajus yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Nasan Kurniawan, sekaligus pembacaan tahlil dan doa. Padanya waktu dan dapat kami persilakan. Macam bukti mati jatuh macam zaman pasamu bin Basri bin Turan Busana bin Zaidi
Zaid bin Si'an Jannah bin Majandar bin Majastad bin Majababa bin Asad bin Si'an Asya bin Jariyah bin Batong bin Kotorian bin Turan Ibu Ju'ad bin Kainan bin Yahdi Salim Rohan bin Saidi Aminah binti Saidi Lama bin Etong Imin bin Atong Ahmad bin Etong Halim bin Etong bin Yaman wa ila arwahi Rasul Sanajidin bin Abdullah Jalan bin Abdul Wahid wa ila arwahi Rasul Sanajiban Jana bin Sairan Ahmad bin Mi'ing Badru bin Adam Ustaz bin Sam bin Malasid Haji Muhasim bin Haji Naja Ismail bin Ishaq bin Ismail bin Asnain bin Haji Qadha Fathur Rahman bin Ali bin Iran rahimahullah ta'ala wa maghfir lahum warhamhum wa'farhum wa akrim udhulahum wa simat khalahum wa li jannatal maswahum ila hadatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبع الدين لهم مما تكسبون قالوا لن تمسنا إلا يوما معدودة إلا الله أعلم فلن يعرف الله أعلم أن تكون العلم ولا تعلم ولا بالجنة هم فيها خالدون ويا بني إسحاق بني إسرائيل تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذكر باليتامى والمساكين وقل للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Demikianlah pembaca Al-Quran dan juga pembacaan tahlil zikir yang telah sama-sama kita bacakan. Untuk acara selanjutnya itu ada tausiah agama. Doa dulu. Akan ada tausiah dulu. Ya, insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustaz Gus Hamdi LC. Kepada beliau kami persilakan. Allah berkata, ya Allah, dengan bacaan kami mengumpulkan kesalahan-kesalahan kami dalam membaca Al-Quran tidak beres, belum sempurna, banyak kesalahan. Bukan dosa kami ya Allah. Kalau banyak kesalahan bacaan kami ya Allah, terima ya Allah, terima bacaan kami ya Allah. Dari bacaan kami ya Allah, sampai kafalan buat almarhum Bapak Imam Fitri. Ya Allah, berkatkan kami dengan khatmul Quran ini, khusus kami baca. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, mencipta kepada Quran. Tidak hanya momen pun membaca Quran, namun setiap hari sama saya ingat kami ingat Quran ya Allah. Berikan ya Allah
petunjuk kepada kami untuk senantiasa membaca Quran, perbuatan darimu untuk bisa terus mencintai Quran dengan membaca Al-Quran. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي Allahumma salli ala tokoh masyarakat semuanya, RT RW yang hadir di sini, bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Karena udah jam 21 lewat 35 tadi saya intip. Ya alhamdulillah jadi tambah sebentar. Itu triknya, makanya doa dulu. Hujan ya. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Kedua salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang terpenting daripada kehidupan ini adalah ujungnya husnul khatimah. Kita lanjutin ngaji kita kemarin tentang anak yang goblok yang satu. Masih ingat apa lagi? Hah? Udah disiapin atau? Tapi jangan sampai goblok perkara akhirat. Boleh abang-abangnya pada pintar nyari duit, tapi adiknya kudu pintar ngaji. Boleh abang-abangnya kudu pintar nyari ngasilin duit pada bisnis, pada main apa, terserah. Yang penting adiknya kudu pintar sama yang namanya ibadah. Dia goblok dalam urusan dunia, tapi pintar dalam urusan akhirat. Kenapa? Karena patokan kita dunia. Benar kita tinggal di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Pak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yuk kita siap-siapin diri kita sebaik-baiknya buat kehidupan di akhirat. Benar orang sholat mulu, benar. Bahkan dikatakan bahwasanya seorang yang paling baik adalah yang meninggalkan kekayaan buat anaknya. Maksudnya apa? Biar nanti anaknya itu nggak hidup susah, nggak ngemis-ngemis, Pak. Kita kemarin bilang kalau Betawi mah insya Allah kalau masih turunan ketiga aman, kalau masih turunan keempat aman, kalau masih turunan ketujuh juga aman. Yang repot turunan ke-8. Itu aja. Tanah yang kita dudukin sekarang tanah turunan keberapa? Kalau ke-7 alhamdulillah masih bagian kayaknya. Tapi kalau yang orang Betawi ngontrak di kampung sendiri itu keturunan ke-8 ke-9. Mohon maaf Pak, Limo udah banyak yang begitu. Di sini jual tanah kabur-kabur kan gede-gedean. Maka jangan sampai kita itu meninggal dunia kagak ninggalin apa-apa, Pak. Apalagi ninggalin utang. Nauzubillahi min dzalik. Udah bapaknya kagak kerjanya mancing mulu, mati punya utang, nyusahin orang. Ini kita terangin, kita jelasin begini dah. Hidup itu ringan. Yang bikin berat karena kita pengen dianggap baik sama orang, Pak. Hidup ini enteng. Cuman gara-gara kita pengen pujian orang lain akhirnya berat. Hanya gede, Pak. Dipuji senangnya sesaat, bebannya lama. Lah dipuji, wah lu bagus banget ya. Akhirnya beban, wah gue dibilang bagus lagi. Wah bagus banget. Apa nih ya? Akhirnya dicari-cari. Orang, makanya kalau kita pengen hidup santai, hidup bahagia, hidup tenang, ikutin apa yang disampaikan sama Rasulullah. Da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Kalau emang ada yang ngeganggu hati sama pikiran kita, udah tinggalin aja. Kalau emang ini romannya kagak serak, udah
Cari dulu jawabannya, sampai yakin hatinya, sampai benar pikirannya, baru lakuin. Jangan ikut luar biasa. Kok nyender ya? Silakan Pak. Kita dikasih kenikmatan sama Allah yang luar biasa, yang membedakan kita dengan hewan adalah akal pikiran kita, Pak. Kalau ngomongin soal hati, hewan juga punya hati, Pak. Hewan juga kalau ngelihat mangsanya udah kagak bergerak, udah lemes, kagak ditampolin lagi, Pak. Kita ngelihat maling, mungkin maling kalau belum mati kagak berhenti, Pak. Itu maling udah minta ampun, tetap aja ada yang ngakol dari belakang. Benar nggak benar? Benar nggak benar? Jahatan hewan apa kita? Yang mukulin kita apa bukan? Tapi sebangsa apa enggak? Ya udah sama aja kita dong. Oh, susah buat bakal ngaku dong. Lihat mangsanya udah lemes didiemin. Bahkan ada hewan yang pintar pura-pura mati, banyak itu. Saking taunya hewan tuh biar kata nggak punya otak tapi dia punya hati, Pak. Kita dikasih sama Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, akal pikiran yang membedakan kita dengan hewan. Monyet aja bisa buka botol aqua, bisa buka botol minuman, ngelihat orang dulu, Pak. Kalau kita cukup ngelihat aja udah tahu itu botol, bukanya dari atas. Kagak ada kan yang gerogotin botol dari bawah? Ada anak kecil. Ini aku ada ya. Aja sih anak siapa itu? Anak RT. Ini kayaknya bikinnya agak pakai doa itu. Al-Ghazali mengatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang kalau hidupnya nggak punya wirid, nggak punya pegangan dalam kehidupannya, nggak ada keistiqomahan yang dia dawamkan dalam membaca, berzikir kepada Allah, maka dia itu monyet. Karena apa? Karena Allah kasih kelebihan kepada kita berupa akal. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang janda, mana yang perawan. Salah ya? Oh, makin malam makin asik gitu. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang dikit, mana yang gede. Kita tahu. Karena apa? Karena kita dikasih akal pikiran oleh Allah yang membedakan kita dengan para hewan. Zaman jahiliyah ngubur anak. Zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang anak dikanyutin ke kali hidup-hidup. Emang anak zaman sekarang tuh pembunuhan semakin ngetren. Dulu mah boleh sampai bilang hidup sesukamu aja, udah terserah. Ini kalau bahasa begini, Pak. Ketika Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun kurang lebih. 950 tahun. Punya pengikut tidak lebih dari 40 orang. Tidak lebih daripada 40. Ini takziah malam keempat lebih banyak dari umatnya Nabi Nuh. Umat yang paling songong bin ngocol. Saya mah kalau jadi Nabi Nuh gitu ya, punya umat kayak umatnya Nabi Nuh, pengen gede, Pak. Muka. Lah Nabi Nuh lagi dakwah, baju dipakai nutup muka, Masya Allah. Bahkan naudzubillah min dzalik, anaknya sendiri Kan'an juga sama. Datang takziah yang kagak-kagak, udah begitu aja. Kalau emang kagak berarti otaknya kagak dipakai, udah begitu. Yang datang berarti alhamdulillah otaknya dipakai. Wafat orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Terakhir tuh artis Timur, tahu Timur ya? Tahu Timur nggak? Hah? Itu lagi konser, lagi di atas panggung meninggal. Kenapa? Ya karena memang kebiasaan. Makanya kalau yang biasa mancing, hati-hati. Ya hati-hati aja. Saya cuma bilangin doang, hati-hati.
Oh, kalau orang mancing mah pasti baik. Emang apa ciri-cirinya orang mancing itu pasti baik? Kenapa? Yang pertama sabar. Benar. Orang mancing itu sabar. Masya Allah, benar sabar. Saya kagak pernah nemuin orang mancing kagak sabar, Pak. Sabar. Mancing terakhirnya patah, begitu. Yang pertama, kelebihan orang mancing sabar. Alhamdulillah, biarkan sabar. Sabar lah, tungguin atuh. Umpan atuh. Tarik-tarik. Apa sih namanya? Tarik apa dia? Strike. Apa sih namanya? Kalau endet-endetan begitu pelakunya. Hah? Ngentrik. Gak ngerti saya. Pernah diajak sama RW. Oke, begitu lagi. Sampai berapa kali biasanya tuh, Pak? Hah? Empan belum habis, empan tinggal dikit, masih nyoba lagi. Ntar ujung-ujungnya samping dapat ngomong dah, empan lu apa sih? Pakai begitu apa kagak? Kal, tuh orang mancing hebatnya. Wah pasrah dia mah, empan habis nggak habis, yang penting mancing. Mbak, kalau seandainya 3 hal ini dipraktekkan dalam ibadah, Masya Allah bisa jadi wali bapak ibu yang tukang mancing. Lo kalau lagi sholat sabar, Allahu Akbar, fokus. Masya Allah. Ada cobaan biarin. Itu anggap aja empan yang diketrik tapi kagak dapat ikan. Fokus lagi sholat. Oh bisa jadi wali tuh Pak. Coba praktekin lagi sholat kayak lagi mancing Pak. Orang lagi mancing kuat banget duduknya Pak. Mancing paling lambat berapa jam? 3 jam. Coba kalau berdiri. Masya Allah. Kalau apa yang kita lakukan di pemancingan dipindahin dengan ibadah, jadi wali benar-benar Pak. Apa Galatama apa gitu? Apa nyewa apa gitu, booking habis tempat seharian apa gitu. Coba itu kalau diganti jadi sedekah Pak, Masya Allah. Apalagi beliin emas bakal bini, beliin baju bini, jangan pakai daster, bolong lagi bini, kasihan banget itu. Lah lihat mama bini-bini kita Pak, periksain, siapa tahu tarik hutangnya pakai peniti Pak. Lihatin bininya Pak, kasihan. Coba kalau itu dipakai buat nyenengin bini, buat nyenengin anak, buat sedekah, wali udah benar-benar bawa wali udah. Maka dikatakan cintai sewajarnya. Kita punya bini secakep apapun kalau udah tua keriput. Benar apa benar? Kita biar kata dicintai banget sama bini, kalau kita mati bini cuma sampai kuburan. Berani masuk juga kagak. Biar kata kita cinta sama harta kita, kita sayang sama harta kita. Duit itu kan harta dibagi menjadi 3 Pak. Yang pertama, yang dimakan cuma jadi tai. Ini maaf ngomong bahasa kasar, tapi emang begitu adanya Pak. Apa yang kita makan cuma jadi kotoran. Benar apa benar? Benar apa benar? Apa yang kita tinggalkan karena kita meninggal dunia cuma jadi rebutan. Apa yang kita keluarkan buat sedekah maka akan jadi penolong bagi kita di akhirat. Harta itu cuma 3 itu Pak. Apa yang kita makan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita keluarkan. Kemarin kita ngomong, orang tua dibagi duit girang banget Pak. Kita udah dapat duit berapa banyak, tapi pertanyaannya berapa banyak yang sudah benar-benar kita keluarkan untuk sedekah. Kita dapat duit gaji sebulan 1 juta, berapa banyak duit dari 1 juta itu yang kita sedekahin? Mana yang 2.000, kita orang gue pernah jaga. 2.000 Pak. 2.000 kencing, 3.000 buang air besar. Kata abangnya, lu kencing apa buang air besar? Buang air besar bang, goceng. Lah kok goceng? Kalau buang air besar pasti kencing. Kencing lagi pasti kembali 1.000. Harta yang kita dapat sama harta yang kita keluarkan lebih banyak harta yang kita dapat, yang kita makan, yang kita pakai untuk hal-hal yang gak berguna. Padahal sesungguhnya harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang benar-benar akan menjadi penolong kita. Mohon maaf, warga Limo yang kena gusuran udah ngeluarin zakat belum?
Saya mah nggak tahu, nanya, benar-benar saya nggak tahu. Ada yang ngeluarin Pak. Tapi nominal zakatnya apakah sesuai? Itu yang jadi masalah. Zakat berapa? 2,5? Dapat 1 M, 2,5% berapa? Berapa? Ini berapa hitung? 5 juta. Berapa? 5 juta? 25 juta gede apa kecil? Kecil. Kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada mudah-mudahan ngeluarin. Bahkan dalam fikih kontemporer dibilang ada namanya zakat penghasilan. Kita kerja selama setahun, kita ngumpulin berapa? Keluarin zakatnya 2,5%. Setahun dapatnya berarti kalau sebulan 1 juta dapatnya 12 juta Pak. 12 juta keluarin 2,5%-nya berapa sih 12 juta 2,5%-nya? Kagak nyampe 1 juta. Orang sedekah gede pas fidyah doang. Berkilo-kilo, biar masih hidup, kagak sedekah-sedekah. Padahal bin Bapak Anu, pahalanya dikirim buat Bapak Anu, bin Bapak Anu. Kalau kagak disebut besok lupa misalkan gitu, MC-nya lupa, kagak sedekah lagi dia. Banyak dikali, hati kita dijaga. Makanya cintai apa yang pengen dicintai silakan, tapi ingat kita bakalan pisah semuanya. Dan yang terakhir, semua yang kita kerjakan jangan bilang apa yang kita kerjakan akan luput dari siksaan dan juga akan luput dari ganjaran pahala. Semua yang kita kerjakan, baik yang diketahui oleh orang atau yang tidak diketahui oleh orang, semuanya akan dipampang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu pusing mendengar omongan orang. Selama Bapak tidak melanggar syariat, jalani dengan sebaik-baiknya. Selama tidak melanggar aturan agama, aturan negara, lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu jadi manfaat, jadi maslahat buat kita semua. Dan mudah-mudahan ketiga hal ini adalah 3 hal yang baik. Kalaupun kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai di dunia, mudah-mudahan kelak di surganya Allah kita bisa bergabung. Amin ya Rabbal. Kalaupun nanti kita harus nol, kalaupun nanti kita harus dihisab di hadapan Allah, maka kita minta, ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yasiro, dengan hisab yang cepat seperti itol yang ditempel ke tol, langsung masuk, kagak pakai kembalian, kagak pakai struk, tempel lewat. Dan kalau pengen bisa begitu, caranya yang paling mudah adalah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka hati kita kudu nyantol sama Rasulullah. Rajin-rajin ngaji Al-Quran, rajin-rajin baca sholawat, rajin-rajin merenung, rajin-rajin minta ampun kepada Allah, rajin-rajin ta'alluq qulubana bi qulubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sampaikan oleh guru kita bersama Gus Hamdi. Semoga apa yang disampaikan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, semata-mata hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.